Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Finalis Putri Indonesia 2023 mewakili Provinsi Sumatera Utara, Tabita Kristabella Napitupulu, 25 tahun, mengunjungi Kabupaten Tapanuli Utara. Kunjungan Tabita masih rangkaian visit ke Sumatera. Tabita yang bekerja sebagai presenter salah satu televisi swasta hadir didampingi orang tuanya, Edison Napitupulu, dan ibunya, Yoshe Sirait, serta manajernya, Amsal Sinuhaji. Disambut Ketua Dekranasda Satika Simamora SCMM di Galeri UMKM Gedung Kesenian Soko Parpongkuan, Tarutung, Rabu 5 April 2023. Sebagai Ketua Dekranasda Tapanuli Utara mengharapkan kaum muda ada seperti Tabita dan akan ada lagi Tabita yang lain, khususnya dari Tapanuli Utara. Inilah keinginan ibu sebenarnya, dan jauh sebelum ini ternyata doa-doa itu terjawab satu persatu, ungkap Satika. Sebelumnya ada Gresita Putri, otonomi daerah yang sudah mengangkat Tapanuli Utara. Sekarang ada Tabita, dan mungkin ini bukan hanya doa ibu saja. Kita di kawasan Danau Toba ini, khususnya Batak, kita harus bangga dan mensupport anak-anak muda dan memang lagi passion dan semangatnya. Sementara itu, Tabita mengapresiasi dukungan yang diberikan Satika. Puji Tuhan, sekali ini kesempatan emas bisa bertemu dengan Ibu Satika. Banyak insight baru terkait UMKM, pariwisata, sosial, pendidikan, pertanian, dan pengembangan desa yang beliau infokan kepada saya. Yang pasti saya akan menyasar target audiens anak muda dulu. Yang kita fokuskan adalah pengembangan segi SDM. Bagaimana potensi orang Batak dalam pengembangan SDM dalam bidang kriya, bidang seni tenun songket Batak. Saya ingin mensosialisasikan dan mengedukasi anak-anak muda supaya mereka melihat akan keunggulan kriya yang kita miliki. Melihat keunggulan tenunan asal Tapanuli, bisa lihat bahan yang digunakan, produk-produk fashion terbuat dari bahan alami, menjadikan bahannya yang memiliki sell value atau nilai jual yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sebut Tabita. Halo, saya Tabita Napitupulu, Putri Indonesia Sumatera Utara 2023. Saya ingin berterima kasih sekali untuk dukungan yang diberikan kepada Tabita dari Bapak Syukur Nababan bersama dengan Ibu Tina Nababan Borusilaen. Dan tidak lupa juga saya bersyukur dan berterima kasih juga karena saya didukung full oleh Bapak Bupati Tapanuli Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Nixon Nababan beserta dengan Ibu Satika Simamora. Seperti itu. Terima kasih dukungannya, Ibu. Ternyata produk lokal di Tapanuli Utara itu sangat punya nilai jual atau unique selling point yang sangat tinggi, istimewa, yang tidak dimiliki wilayah atau bahkan daerah lain, seperti itu. Dan sangat senang sekali karena for the first time saya baru mengunjungi Tapanuli Utara hari ini, seperti itu. Dan sebuah kehormatan sekali disambut dengan hangat oleh Ibu Satika dan juga teman-teman fashion designer, ya. Saya tadi dikasih tahu cara menenun, perbedaannya apa, menggunakan mesin dengan rajutan tangan sendiri, dan ternyata produk di sini sangat luar biasa, seperti itu. Tidak kalah saing lah dengan yang internasional. Yang pertama, yang pasti adalah fokusnya kepada produk UMKM lokal, yaitu tenun songket Toba. Tapi sebenarnya produknya kan Tapanuli Raya ya, kawasan Danau Toba. Jadi memang saya ingin sekali meningkatkan brand awareness akan produk lokal tenun songket Toba ini supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat, tidak hanya untuk dibawa tidak hanya di kancah nasional tapi juga internasional. Ya, punya keunikan sendiri. Dan saya sangat berharap sekali dengan hadirnya Tabita sebagai Putri Indonesia Sumatera Utara dan membawa produk ini ketika grand final nanti, banyak mata terbuka untuk mengunjungi Tapanuli Utara, tidak hanya ke Galeri Dekranasda tapi juga mengunjungi wisata destinasi yang ada di Tapanuli Utara, seperti itu.
Dukungannya adalah yang pertama saya yang pasti akan meraba atau menyasar target audiensnya anak muda dulu. Karena di sini yang kita fokuskan adalah dari segi pengembangan SDM, ya. Jadi awareness itu akan berkaitan dengan bagaimana sih pengembangan SDM, potensi kita sebagai orang Batak, terutama di Tapanuli Utara ini, ternyata kita punya potensi dalam bidang kriya, seperti itu, bidang seni apa, seni tenun, songket, toba, tapanuli, raya, seperti itu. Jadi saya ingin mensosialisasikan dan edukasi kepada generasi muda khususnya di daerah Tapanuli dan juga Toba, Sumatera Utara, supaya mereka melek akan keunggulan seni kriya yang kita miliki, terutama untuk tenun songket, toba, tapanuli, raya, seperti itu. Jadi melalui sosialisasi baik offline maupun online. Hanya saya melihat Ibu Sartika ini sebagai sosok wanita inspiratif yang sangat peduli dengan keluarga dan dengan lingkungan sekitar. Karena apa? Karena kita bisa melihat dari bahan yang digunakan untuk membuat semua produk-produk fashion, ya, itu terbuat dari bahan alami, ya, dan itulah yang menjadikan bahan-bahan di sini memiliki atau produk-produk fashion di sini memiliki unique selling point yang tidak dimiliki oleh pakaian di wilayah lain, seperti itu. Dan disitulah saya bisa menilai bahwa Ibu Sartika memiliki high value sebagai wanita yang bisa menginspirasi generasi muda untuk tetap berkembang, berproses, dan tetap selalu punya semangat juang yang tinggi dalam melayani masyarakat sesuai dengan passion, terutama di ranah kriya, seperti itu. Motivasi saya untuk mengikuti ajang Putri Indonesia tidak lain hanya satu, yaitu saya punya dedikasi untuk melayani Tuhan melalui pekerjaan, passion, dan juga pelayanan, sehingga apa yang saya punya, potensi dari Tuhan ini, dapat saya salurkan dan dapat dijadikan motivasi untuk sesama, sehingga berkat itu tidak hanya berhenti sampai saya ataupun sampai orang sesama yang saya inspirasikan, tapi secara siklus sustainable, sesama sekitar mereka itu juga merasakan dampak yang luar biasa. Dan itulah tujuan saya mewakili Sumatera Utara untuk menginspirasi anak muda. So, Reborn to be Blessing for all of millennials, especially in North Sumatra. Amsal Sinuhaji sebagai manajer mengatakan bahwa agenda kunjungan Tabita ke Tapanuli Utara adalah yang kedua setelah ke Kabupaten Tanah Karo. Kunjungan Tabita ke Tapu dirangkai dengan jamuan makan malam di Bineka and Resto. Dari Tarutung, Tapanuli Utara, tim liputan Heri Harianja, Mona Lisa TV mengabarkan.